Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Azam Al-Barashid dengan NIM A11 2019 11734. Di sini saya akan mempresentasikan proses kerja dan penjelasan dari coding untuk mata kuliah pemodelan dan simulasi untuk final project membuat model. Hari ini saya akan membuat suatu model movie recommendation yang saya ambil datasetnya melalui Kaggle. Di sini saya menyiapkan dua data, yaitu udata dan juga uitem. Saya mendownloadnya, kemudian saya masukkan ke dalam satu directory movies recommendation. Perbedaan dari udata dan uitem adalah udata ini berisi tentang data-data dari user. Sini berisi tentang data-data dari user, misalkan user ID, kemudian item ID, rating, dan timestamp. Kemudian saya ambil juga uitem. Uitem ini informasi tentang item atau movies tersebut, berisi tentang movie ID, movie title, release date, video release date, kemudian kategorisnya ada action, adventure, animation, dan lain-lain. Saya mengambil dua data tersebut. Data ini berbentuk seperti ini. Datanya seperti ini. Kita tunggu, mohon maaf ada not responding di sini. Kita lihat dulu untuk uitem. Pada uitem ini ada data ID atau item ID. Jadi 1, 2, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian ada title, release date, dan kategoris. Untuk kita akan buka lagi untuk udatanya. Nah, untuk udatanya ini berkaitan dengan user. Di sini disesuaikan dengan dokumentasi. Udata ini berisi tentang user ID. Di sini yaitu user ID-nya, kemudian item ID. Misalkan user ID 196 memberikan rating yaitu 3 ke item ID dengan nomor 242. Jika kita lihat item ID 242 yaitu di judul Kolya 1996. Tuh. Setelah dataset saya siapkan, saya import pandas. Kemudian saya membuat variabel column name, yaitu saya beri nama ini untuk membuat nama kolomnya, yaitu saya ada user ID, item ID, rating, dan timestamp. Kemudian membuka file dari CSV tersebut atau dataset tersebut yang udata, kemudian dipisahkan oleh tab atau spasi tab. Nah, kemudian names dari kolomnya diisi dengan variabel yang sudah saya buat, yang berisi tentang user ID, item ID, rating, dan timestamp. Ketika kita lihat, ketika ini dijalankan dan kemudian kita melihat data frame ini, maka berisi user ID,
item ID, rating, dan timestamp. Ketika ini berkaitan dengan yang kita buat di kolom name. Kita coba ubah seperti ini misalkan, maka di sini akan berubah. Jadi ini berkaitan dengan pemberian nama pada dataset tersebut. Kemudian kita lihat 5 data pertama menggunakan function head. Kemudian kita melihat total datanya, yaitu ada 100.000 data. Setelah data ini terimport, kita import uitem file yang berisi tentang informasi dari movie. Ada item ID, title, release, dan lain-lainnya. Sama seperti yang sebelumnya, karena pada dataset ini belum ada kolom name-nya, kita membuat kolom name. Kolom name yang kedua, misalnya kita berikan item ID dan title, kita cukup memberikan 2. Kemudian pada movie title, kita membaca file CSV, yaitu kita membaca uitem. Kemudian kita pisahkan dengan tanda garis atas seperti ini, sesuai dengan dataset. Nah, kemudian saya tambahkan encoding error ini karena mungkin versi yang ini atau bagaimana, ketika tidak dikasihkan encoding maka tidak akan terbaca atau akan error. Nah, tapi ketika diberikan encoding error ignore, maka akan terbaca. Itu. Kemudian untuk names, penamaan pada tabel tersebut menggunakan variabel yang sudah dibuat. Ya. Kemudian dari beberapa kolom yang disediakan pada dataset, kita akan mengambil 2 saja, yaitu item ID dan juga item title-nya. Itu kita menggunakan use calls, range-nya 2. Ketika kita run, kemudian kita melihat datanya, maka ada item ID dan juga title. Kita melihat 5 data pertama, sekian, dan kita melihat total atau lebar dari atau panjang dari atau total data dari movie title ini adalah 1682. Setelah 2 data ini terimport, yaitu udata untuk usernya dan uitem untuk itemnya, kita gabungkan ke variabel df itu, yaitu kita merge df dengan movie title pada item ID. Jadi kita akan menggabungkan item ID pada uitem dengan item ID pada udata. Itu. Ketika dijalankan, ini akan berhasil jalan. Ketika kita melihat isinya, itu akan menggabungkan antara 2 data tersebut, yaitu di sini ada title, kemudian timestamp, rating, item ID, dan user ID-nya. Kemudian kita melihat 5 data pertama. Gitu. Setelah datanya kita persiapkan, selanjutnya membuat sistem rekomendasinya. Yang pertama menggunakan metode pivot table, yaitu kita akan membuat data frame dengan style spreadsheet pivot table. Kita movie pivot, yaitu datanya kita berikan pivot table indeksnya itu yaitu yang akan digunakan untuk grouping. Yang akan kita gunakan sebagai grouping adalah user ID. Kemudian untuk columns atau kolom label yang akan digunakan untuk menampilkan hasilnya, kita beri nama title. Kemudian value-nya, isi dari movie pivot ini, yaitu rating. Kita jalankan, kita melihat data pertama seperti ini.
Jadi ini terbaca seperti ini. User ID yaitu user ID 1 memberikan rating pada film um, Dal Dalmatian, atau pada contohnya A Space Odyssey itu 4, kemudian ada yang Guns 3, dan seterusnya sampai jumlah videonya. Dan none berarti user ini tidak memberikan rating pada film tersebut. Tuh, ketika kita melihat type dari movie ini yaitu data frame. Kemudian selanjutnya membuat saran yang serupa dengan Toy Story. Saya mengambil contohnya Toy Story. Ini bebas saya mau mengambil serupanya dengan film apa, cuman pada studi kasus ini saya menggunakan Toy Story. Maka di sini saya bandingkan dengan Toy Story. Selanjutnya saya membuat user rating pada film Toy Story. Ya, ini saya membuat variabel Toy Story user rating yang berisi movie pivot ini dengan nama atau value-nya Toy Story. Jadi akan mengambil data dari Toy Story. Nah, kemudian saya mengambil 5 data pertama, maka akan tampil seperti ini. Jadi user 1 memberikan rating pada Toy Story itu 5, user 2 4, user 3 tidak memberikan rating, dan seterusnya. Gitu. Selanjutnya saya menghitung korelasi dengan film Toy Story menggunakan metode Corwith. Dan di sini saya membuat similar to Toy Story, yaitu variabel yang menampung similar atau keserupaan dengan film Toy Story. Ya, kemudian di sini kita mengambil data dari movie pivot, kemudian gunakan Corwith yang mana diisi dengan data Toy Story user rating. Yang ini kita mengambil user ratingnya. Ini akan tampil peringatan karena ada data yang none. Tuh. Selanjutnya nanti kita akan cleaning datanya. Bisa kita lihat. Nah, di sini kan ada none dan seterusnya. Ini adalah film yang berkaitan, yang berkorelasi dengan Toy Story. Misalkan contohnya ada Angry Man dengan korelasi 0,3 sekian, cukup mendekati. Kemudian ada yang Poisoner's Handbook. Ini minus, berarti sangat jauh. Ya, itu tidak mendekati atau tidak berkorelasi dengan Toy Story, dan seterusnya. Ini masih datanya belum di cleaning. Kita lihat type dari similar ini ada series. Nah, ini terjadi peringatan karena beberapa records memiliki spasi. Kemudian kita akan mengubah menjadi data bernama core Toy Story dan hapus catatan yang none atau yang kosong tersebut. Kita membuat variabel core Toy Story yang berisi data frame. Ini bawaan dari Pandas. Data frame itu untuk membuat suatu datanya menjadi 2 dimensi yang berisi similar to Toy Story dengan memberikan nama atau kolomnya atau kolom penampung hasil penghitungannya itu dengan correlation. Ini bebas mau diberikan nama Indonesia atau yang lainnya. Nah, kemudian pada correlation Toy Story ini akan di drop none. Tuh, kemudian saya melihat 5 data pertama sini, maka akan menghapus data none. Kemudian next, membuat daftar kerangka
data yang diperoleh dan melihat film terdekat apa yang akan direkomendasikan. Ya, di sini dengan core Toy Story sort values, atau saya akan melihat datanya dari atas ke bawah pada data korelasi ini. Kemudian ascending, yaitu ascendingnya false, berarti akan melihat data dari atas sampai ke bawah dan akan melihat 10 data pertama. Ketika kita run, maka Scarlet Letter memiliki korelasi 1 yang artinya saat berkorelasi dengan Toy Story dan seterusnya. Jika kita melihat pada data frame sebelumnya, di sini ada user ID, item ID, rating, timestamp, dan title. Saya akan menghapus timestamp-nya, yaitu dengan cara df drop pada timestamp dan aksesnya 1 itu true, dan ini akan terhapus pada timestamp-nya. Nah, kemudian selanjutnya mencari rata-rata rating dari nilai untuk setiap filmnya, yaitu saya membuat variabel ratings, kemudian diisi dengan PD data frame, group by title, kemudian data rata-rata dari rating yang diperoleh pada movie tersebut. Ini kita melihat berdasarkan titlenya, misalnya di sini ada Kolya dan banyak sekali ratingnya. Kemudian dari rating ini di rata-rata, tuh, maka akan mendapatkan nilai rata-ratanya. Kemudian dari rata-rata itu saya buat rata-ratanya diurutkan dari tinggi ke rendah, maka menggunakan sort values, yaitu yang bagian rating ascendingnya false, dan saya melihat 5 data pertama. Nah, di sini jadi akan muncul data yang lebih spesifik dengan rata-rata tertinggi dari atas ke bawah. Di sini ada contohnya Sign of Fort Washington dan seterusnya. Kemudian dari rata-rata ini kita tidak melihat berapa jumlah orang yang memberikan penilaian, maka kita akan membuat berapa user yang menilai atau memberikan rating pada film tersebut. Nah, di sini saya membuat yang bagian rating, saya membuat columns. Sini columns rating count. Kemudian grouping untuk title, ya, untuk menggabungkan atau melihat dari title kemudian pada bagian rating, yaitu kita menggunakan count karena akan melihat berapa banyak yang memberikan rating pada film tersebut. Nah, contohnya kita bisa jalankan Angry Man ini yang user yang memberikan rating ada 125. Kemudian Till There Was You ada 9. Gitu. Nah, selanjutnya dari data rating ini saya akan mengurutkan berdasarkan dari yang tertinggi dan terendah. Artinya saya hanya akan melihat dari film yang memiliki rating penilaian dari user yang lebih dari 100. Saya ingin demikian. Maka saya menggunakan ratings, yaitu variable ratings ini, kemudian di sort values, kemudian melihat rating count dan dilakukan ascending, atau ascendingnya dilakukan false. Ya, satu kita melihat dari atas ke bawah, dan saya melihat 5 data pertama dari data tersebut, yaitu akan tampil ada Star Wars dan seterusnya. Dan ini belum berkorelasi dengan film sebelumnya, yaitu yang saya jadikan patokan, yaitu ada Toy Story, dan ini belum berkorelasi. Selanjutnya saya membuatkan korelasi
pada Toy Story ini. Saya melihat korelasinya pada yang sudah saya buat sebelumnya. Itu di sini ada korelasi Toy Story, saya urutkan, maka kan seperti ini. Saya melihat 10 data pertama akan seperti ini. Kemudian dari korelasi Toy Story ini, core Toy Story ini, saya akan gabungkan ratingnya dengan rating count. Tuh. Maka seperti ini. Core Toy Story join dengan ratings yang saya sudah buat sebelumnya dengan nama rating count, dan saya ketika akan melihat seperti ini. Nah, ini film-film yang sudah berkorelasi dengan Toy Story ada sekian. Ketika saya melihat secara keseluruhan, oh ini ada error di sebelumnya. Kita jalankan dulu pada bagian mulai dari sini. Kita jalankan juga, jalankan. Ketika kita tidak menggunakan head, kita jalankan. Ini ada error, mungkin ada beberapa yang belum dijalankan. Kita coba jalankan dari atas. Kita jalankan dari atas. Ya. Ya. Nah, misalkan ini kita lihat seperti ini. Oh, kita coba restart lagi. Oke, baik. Saya lanjutkan. Di sini ada video 5 film yang berkorelasi dengan Toy Story. Itu ada sekian. Kemudian untuk resultnya, hasil akhirnya, saya akan melihat data korelasi atau film yang berkorelasi dengan Toy Story, yaitu yang memiliki rating count atau yang diberikan rating oleh user sebanyak di atas 100 user. Jadi untuk 9, 41 dan di bawah 100 itu tidak akan dilihat. Nah, seperti ini. Untuk resultnya pada variable core Toy Story, kemudian untuk rating count lebih dari 100, kemudian di sort values, melihat korelasinya secara tidak secara ascending, dan kita akan melihat 5 data pertama. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Di sini ada Toy Story karena film itu sendiri yang dibandingkan, maka akan mendapatkan nilai 1 dengan rating count 451. Kemudian ada Craft, korelasinya sekian dengan rating countnya 104 dan seterusnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.